semuanya, kembali lagi bersama Kemen Gear. Jadi hari ini hari Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Hari ini gue akan ke tempat, bisa dibilang tempat coating, atau orang-orang bisa dibilang kalau misalkan mau melakukan paint protection buat kendaraan beroda 4. Itu hari ini gue akan ke Zibar yang di Cempaka Putih. Jadi hari ini gue udah janjian sama orang Zibarnya langsung untuk menaruh mobil Honda ARV ini. Jadi Honda ARV ini akan dikerjakan rust protection underside dan paint protection. Gue ngelakuin dua itu aja udah cukup banget, karena sebelumnya di Honda Jazz gue dulu yang GD3 itu dilakukannya sama, itu rust protection underside dan paint protection. Jadi hari ini gue baru OTW ke Zibar dan Cempaka Putih, kurang lebih setengah jam lah. Untuk video selanjutnya nanti gue akan lanjutin kalau udah sampai di Zibarnya langsung. Sekarang lagi sedang proses pengecekan, jadi biar nanti di mobil di rust protection underside sama paint protectionnya tidak terjadi kesalahpahaman ya Pak ya? Iya. Kita tunggu hasilnya. Ini kilometernya masih di bawah 500 ya guys. Jadi ini benar-benar baru. Jadi ini dicek semua sebenarnya kalau misalkan pengecekan biar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekarang gue sudah ngambil mobilnya dari Zibar Cempaka Putih. Jadi proses pengambilannya itu gue sempat nunggu setengah jam karena teknisinya pada ngurusin mobil yang lain juga. Dan kebanyakan itu mobil baru. Jadi mobil barunya itu dikasih semacam proteksi. Cuman gue kurang tahu proteksinya itu rust protection underside atau paint protection, gue kurang tahu. Tapi yang jelas itu banyak mobil baru ini masih diplastikin juga, sama seperti gue ini. Nah, untuk pengerjaan mobil di Honda ARV ini meliputi dua, yaitu rust protection underside dan paint protection. Kenapa gue milih itu? Karena gue mengikuti Honda Jazz GD3 gue yang dulu meliputi itu juga, dan itu hasilnya menurut gue sangat-sangat puas dan bagi gue cukup. Jadi tidak perlu coating atau tidak perlu nano coating, itu gue sih nggak perlu. Cukup paint protection aja itu udah puas sih gua. Mungkin kalian banyak yang nanya bedanya paint protection sama nano coating tuh atau coating itu apa sih sebenarnya. Sebenarnya itu menurut gue sih nggak ada bedanya, sama-sama ngeproteksi. Cuman menurut gue yang nano coating ini baru ini di Zibar gitu, dan itu harganya pasti lebih mahal. Dan untuk paint protection sendiri kurang lebih 1 komaan, dan itu menurut gue sih cukup banget buat 5 tahun ke depannya atau berapa tahun ke depannya, itu sih cukup banget. Jadi nanti gue kasih lihat hasil videonya paint protection ya. Gue bener-bener puas banget sih, pelayanannya juga cepet, terus juga ramah-ramah juga orang-orangnya. Jadi tuh lo langsung bener-bener langsung dilayanin. Itu yang bagus sih, bener-bener bagus. Gue kenapa tidak melirik coating toko-toko lain? Karena gue memang dari dulu
kalau soal cat, soal coating atau soal paint protection gini, dari dulu emang gue percayanya sama Zibart. Selain itu gue bukan nggak percaya ya, mungkin belum percaya atau belum tahu hasilnya gimana. Jadi seperti itu. Jadi gue pakai yang bener-bener tahu, yang dari zaman dulu tuh. Zibart tuh dari zaman gue SD tuh udah ada itu. Jangan kan dari zaman gue SD, dari zaman nyokap gue kuliah aja tuh udah ada gitu. Jadi kan bisa lihat tuh kalau misalkan waktu kalian di jalanan, tadi mobil ada tulisannya stiker logo Zibart gitu. Itu gue sering lihat itu pas SD atau TK lah, pokoknya udah tahu logo itu. Gue nggak tahu ya ini anak milenial sekarang atau anak muda sekarang tahu Zibart atau enggak. Cuman kalau yang gue sukanya dari Zibart itu tuh dia punya wangi tersendiri, wangi dari obat-obatan, entah itu dari paint protection atau entah dari rust protection. Itu dia mempunyai wangi tersendiri gitu, bahkan sampai ke dalam kabin loh, sampai ke dalam kabin. Jadi aroma dari mobilnya juga masuk, aroma dari Zibartnya juga masuk gitu. Jadi ini sebenarnya nggak berbahaya kok, aroma itu nggak berbahaya, kayak cuma ya sekedar parfum atau sekedar pewangi yang bekas dikasih obat nih gitu. Jadi sih gue bener-bener puas pelayanannya. Nah, saat pengambilannya itu gue dapet tisu dari Zibart, sama gue dapet semacam kartu garansinya. Jadi sama kartu garansi sama tunjuk perawatannya. Ya, jadi gue waktu itu disampaikan sama orang Zibartnya itu, gue tahun depan di Januari tahun 2022 gue balik lagi ke Zibart untuk pengecekan. Nah, untuk pengecekannya itu seperti rust protectionnya seperti apa, terus paint protectionnya, perlindungannya gimana gitu. Nah, ini waktu itu gue dibilang dikasih garansi 3 tahun. Dikasih 3 tahun sih menurut gue panjang ya untuk sebuah proteksi ini. Nah, cuman gue nggak tahu nih pas gue datang, kalau misalkan perlu di rust protection lagi atau di paint protection lagi, itu perlu bayar atau enggaknya sih gue kurang tahu. Tapi yang gue dikasih tahu itu adalah ini ada garansi. Kalau mau klaim garansi, gue harus bawa ini. Seharusnya sih nggak. Kalau misalkan untuk nambah seharusnya nggak bayar ya, seharusnya. Kalau misalkan iya gue nggak bayar, Zibart termasuk murah gitu. Ini sorry ya guys, ini sok tahu gue aja ya, sotoy-sotoyan gue aja. Pokoknya yang penting gue dibilang sama Zibartnya tahun depan ini mobil harus balik ke Zibart, semacam pengecekan gitu. Oke, jadi hasilnya nanti gue kasih lihat videonya. Ya, kalau misalkan kalian habis dari Zibart atau melakukan treatment di Zibart, kalian biasanya dapat stiker dari Zibart. Itu udah gratis dan itu udah langsung dipasangin. Tapi kalau kalian mau minta lagi, silakan aja bisa. Atau kalian mau masang sendiri juga boleh, nggak apa-apa gitu. Itu yang mempunyai khas tersendiri gitu loh dari Zibart. Waktu itu kalau setahu gue ya, Zibart itu baru ada di Indonesia ya. Baru ada di Indonesia itu tahun 1979, tapi aslinya tuh Zibart itu berdiri pada tahun 1959 itu di US, dan baru masuk Indonesia di tahun 1979. Jadi sudah terkenal lama. Itu zaman-zaman nyokap gue, tuh. Soal nyokap sama bokap itu. Jadi itu bener-bener lama banget. Bahkan zaman yang gue malah itu udah lama banget berarti. Jadi seperti itu. Jadi Zibart tuh udah, kalian gak usah meragukan lagi kualitas Zibart seperti apa. Gue sih nggak pernah ragu dan emang gue yakin gitu. Dan ini menurut gue untuk paint protection serta rust protection bener-bener sangat cukup bagi gue gitu. Kalau kalian misalkan mau maksimalkan lagi, seperti kalian mau coating atau mau rust protection underside, terus dia ada full body, kalau nggak salah full body sama rust eliminator, kalau kalian mau ngambil itu semua juga nggak apa-apa, lebih bagus.
Tinggal kalian menyesuaikan budget aja sama pilihan kalian aja gitu. Nah untuk harganya, untuk pen protection sama rust protection underside itu kurang lebih gue dikasih harga 3,5 juta seperti itu. Jadi menurut gue ini cukup terjangkau ya untuk harga segitu dengan proteksi seperti itu gitu. Untuk pengerjaannya itu waktu itu gue sebenarnya itu 1 hari atau enggak semalam, tapi karena gue waktu itu pengen nih obat-obatannya, terutama yang di rust protection underside nih, kan abis kena semacam obat gitu ya. Kalau misalkan langsung dipakai, menurut gue sih takutnya bekas-bekas obat itu netes atau enggak kena di spakbor atau enggak belum mengeras gitu loh. Jadi gue sengaja tinggalin di bengkel dulu kurang lebih 2 hari. Nah terus baru hari keduanya baru gue ambil gitu. Nah untuk protection ini gue dibilang bahwa gue nggak boleh cuci mobil selama 2 minggu, apalagi dicuci steam. Tapi kalau misalkan terpaksa harus nyuci karena hujan, itu nggak apa-apa, asalkan disiram pakai air biasa aja, jangan pakai sabun, jangan pakai steam atau pakai air biasa terus dilap-lap aja gitu. Kalau misalkan terpaksa ya, kalau misalkan terpaksa nggak ada pilihan lain, kalian harus melewati hujan gitu. Untuk di rust protection underside juga seperti itu, jadi jangan di steam juga. Kalau misalkan terkena hujan ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Yang penting jangan dicuci steam karena kan obatnya kan masih baru nih, masih baru nempel gitu. Gue sih rencana ini paling lah, kan dibilangnya kan 2 minggu jangan dicuci atau jangan diapa, paling gue sebulan lah, 2 minggunya lagi berarti kan 4 minggu. Jadi ini mobil gue jarang-jarangin dulu keluar. Seperti itu. Gue bukannya parno atau gimana, tapi gue kalau emang kendaraan tuh, kalau udah sayang kendaraan tuh, wah gue udah susah gitu. Jadi kalau misalkan ada kotor sedikit, kayak gimana ya, lu pasti lihat kotor sedikit di kendaraan kesayangan lo ya, pasti tuh bete. Bukan bete, kesel atau gimana ya, gemes gitu, pengen bersihin gitu sih. Tapi jangan juga lo dibudakin sama kendaraan, jadi misalkan kotor dikit cuci, jangan juga, jangan gitu juga. Yang penting kalian segera melakukan pembersihan gitu, terus yang bagus. Oke, nanti hasilnya gue kasih lihat di video nya seperti apa. Dan untuk itu sekian dulu penjelasannya tentang Z-Bird di Honda HR-V ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe itu gratis. Banyakin subscribe-nya supaya kita makin semangat bikin videonya. Oke? See you in the next video. Goodbye.